alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi umat muslim. Alhamdulillah, adapun judul ceramah yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu adab buang air dan hikmahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan berbagai masalah kehidupan manusia, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Salah satu ajaran Islam adalah bagaimana adab kita yang baik ketika buang air kecil maupun buang air besar. Islam memiliki adab buang air yang sebaiknya diamalkan oleh setiap muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, shadaqallahul azim, yang artinya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun dalam ceramah kali ini ada beberapa adab yang perlu kita lakukan atau kerjakan pada saat buang air kecil, yaitu baik yang pertama yaitu buang air di tempat yang tertutup. Islam menganjurkan untuk tidak membuang air kecil dan besar di tempat yang terbuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan untuk mencari tempat yang sepi dan tertutup saat ingin buang air kecil ataupun besar. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu hadis, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika safar. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka, namun beliau pergi ke suatu tempat yang jauh sampai tidak nampak dan tidak terlihat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selain menjaga aurat, rasanya tidak baik melihat seseorang dalam keadaan sedang buang kotoran. Kemudian yang kedua yaitu berdoa ketika masuk kamar mandi. Adab buang air kecil dan besar dalam Islam yang kedua yaitu membaca doa setiap akan masuk dan keluar kamar mandi. Dengan berdoa, kita berharap mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamar mandi adalah tempat terbaik untuk jin dan setan tinggali. Tempatnya yang lembab dan kotor membuat jin dan setan senang berlama-lama jika kita berada di dalamnya. Sebelum masuk ke kamar mandi, hendaklah kita membaca doa, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya yaitu, ya Allah, sesungguhnya aku
berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, terlebih dahulu kita menggunakan kaki kiri pada saat masuk. Kemudian saat akan keluar dari kamar mandi, hendaklah kita juga membaca doa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annal aza wa abqa fima yanfa'uni. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badan dan menetapkan sesuatu yang bermanfaat bagiku. Keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu pada saat masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak membawa barang bertuliskan nama Allah. Kita dilarang membawa barang yang bertuliskan nama Allah. Hindari membawa barang atau sesuatu yang bertuliskan nama Allah saat akan buang air kecil atau besar. Kamar mandi adalah tempat yang kotor, sehingga tidak etis jika kita membawa barang yang bertuliskan nama Allah dan Rasul-Nya. Sebagai muslim, kita juga perlu memuliakan nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sa'airullahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh hal itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Kemudian jika dalam keadaan mendesak atau khawatir barang akan hilang atau rusak, serta tidak ada tempat untuk menitipkan barang tersebut, maka kita diperbolehkan untuk membawanya ke dalam kamar mandi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian adab yang keempat yaitu memperhatikan langkah kaki. Adab buang air kecil dan besar dalam Islam yaitu kita harus memperhatikan langkah kaki sebelum masuk ke kamar mandi. Setelah berdoa, kita bisa masuk ke dalam kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah yaitu sesungguhnya seseorang yang masuk dengan kaki kanan ketika buang hajat, dia akan diuji dengan kefakiran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yaitu yang kelima, tidak menghadap kiblat. Saat akan membangun kamar mandi di rumah, kita perlu memperhatikan arah kloset yang akan dipasang. Hindari memasang menghadap kiblat atau membelakanginya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, hadaplah ke arah timur atau barat. Kemudian yang keenam yaitu jangan berbicara di dalam kamar mandi. Adab buang air dan kecil dalam Islam.
Salah satunya yaitu melarang muslim yang sedang berada di dalam kamar mandi untuk berbicara dan bernyanyi. Dalam hadis disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Para ulama menyampaikan bahwa hukumnya makruh jika berbicara di dalam kamar mandi. Kita dianjurkan untuk berdiam diri atau paling tidak berdiam kecuali dalam situasi mendesak sehingga kita perlu bicara. Hal ini masih diperbolehkan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang ketujuh yaitu membersihkan dengan tangan kiri. Setelah membuang air kecil atau besar, hendaklah kita membersihkan dengan tangan kiri. Tangan kanan biasa digunakan untuk makan, bersalaman, menutup mulut saat bersih, dan lainnya. Alangkah baiknya saat ingin membersihkan kotoran, kita menggunakan dengan tangan kiri. Dalam hadis Abu Qatadah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Kemudian yang kedelapan yaitu tempat yang dilarang untuk buang air. Ada beberapa tempat yang tidak sesuai dengan adab buang air kecil atau besar dalam Islam. Selain tempat terbuka, kita tidak diperbolehkan untuk buang air di tempat yang bernaungnya manusia, seperti di pinggir jalan, di bawah pohon, dan di samping kuburan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah dengan orang al-anain, orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, siapa itu al-la'anin, orang yang dilaknat manusia wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Kita tidak diperbolehkan membuang air kecil dan besar di genangan air seperti waduk dan sumber mata air lainnya. Dalam hadis dijelaskan yaitu sesungguhnya Rasulullah melarang buang air kencing pada air yang tergenang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kesembilan yaitu jangan buang air kecil sambil berdiri. Dalam Islam, membuang air kecil sambil berdiri hukumnya makruh. Sayyidina Aisyah menjelaskan yaitu sebagai berikut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka janganlah kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali dengan duduk. Hadis riwayat An-Nasai. Selain itu, duduk dan berlama-lama di dalam kamar mandi juga tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena kamar mandi adalah tempat yang kotor dan menjadi tempat tinggal jin dan setan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah tadi ceramah singkat saya mengenai tentang adab buang air dan hikmahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf untuk kesalahan dan kurang lebihnya. Badan pegal tidur di kasur, bangun-bangun sudah jam 5. Jadi orang itu harus jujur supaya kita dapat berpahala. Buah pisang, buah anggur,
manis dan enak rasanya. Sebelum kita beranjak tidur, jangan lupa untuk berdoa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.